akan menyanyikan sebuah lagu wajib nasional. Ya, silakan. Silakan duduk kembali. Nah, sekarang bagaimana kabarnya hari ini? Baik ya. Apakah ada yang tidak hadir pada hari ini? Ada yang tidak hadir? Ada? Siapa? Umaira dengan Gersan. Ya. Kita akan menyusun keyakinan keras dulu supaya di dalam jalannya pelajaran atau kegiatan kita bisa tertib dan teratur. Nah, yang pertama yang kita harus sepakati adalah bagaimana cara kita mendisiplinkan diri. Siapa yang ingat materi apa yang kalian pelajari di pertemuan sebelumnya? Ayo naikkan tangan. Ya, cerpen. Apa lagi? Ya, oke. Cerpen, ciri-ciri cerpen, ceritanya fiktif atau rekaan, dan menyajikan peristiwa dengan cermat dan jelas. Oke. Ada yang lain? Ya. Cerpen adalah prosa fiksi yang diceritakan dengan suatu peristiwa yang dialami oleh Saya akan menampilkan penggalan teks cerpen. Sekarang setelah membaca teks cerpen tersebut, apa yang muncul di dalam pikiranmu setelah membaca teks di atas? Silakan. siapakah tokoh yang dibicarakan pada teks tersebut? Untuk siapa yang dibicarakan di sini? Nah, tentu kita tidak tahu siapa namanya karena dia menggunakan kata ia dengan aku. Nah, berarti yang dibicarakan di sini adalah orang pertama tunggal, ya. Sudut pandangnya orang pertama, berarti saya, aku. Benar ya? Kita memasuki materi yang sebenarnya. Saya akan menampilkan apa saja yang akan kita lakukan pada hari ini. Nah, yang pertama adalah materi kita tentang unsur-unsur pembangun teks cerpen. Yang kedua, tujuan pembelajaran kita adalah menentukan dan menelaah unsur pembangun teks cerpen. Kemudian untuk materinya, unsur pembangun teks cerpen itu ada dua, unsur intrinsik dan ekstrinsik. Saya akan membagikan LKPD atau tugas sebelum memahami lebih lanjut. Karena porsinya di sini bagaimana kalian bisa menemukan dan mencari apa yang akan kita tentukan, yaitu unsur intrinsik dan ekstrinsik. LKPD atau teks cerpen yang saya bagikan ini silakan dibaca baik-baik. Kemudian setelah dibaca, silakan menjawab pertanyaan yang ada pada lembaran berikutnya. Ya, saya berikan waktu 5 menit untuk membaca sekaligus mengerjakan soal atau pertanyaan yang ada di dalam LKPD. Ya, waktunya selesai. Silakan ketua kelas untuk mengumpul
tugas LKPD teman-temannya, kemudian dibawa ke meja guru di depan. Nah, selanjutnya kita akan memasuki kerja kelompok atau berdiskusi secara berkelompok. Nah, saya minta untuk bergabung dengan kelompoknya yang sudah saya bagi pada pertemuan sebelumnya. Jadi silakan bergabung dengan kelompoknya masing-masing. Oke, kembali saya akan membagikan LKPD. LKPD ini adalah lembar kerja peserta didik yang akan kalian kerjakan secara berkelompok. Setelah kalian mendapatkan LKPD yang saya bagikan, kemudian kalian membaca teks cerpen yang ada di dalam LKPD tersebut dan bahan ajar atau materi singkat tentang apa yang akan kita diskusikan. Dengan tugas LKPD di sini kalian akan menentukan unsur intrinsik teks cerpen dan unsur ekstrinsik teks cerpen. Nah, silakan dibaca teks cerpennya lebih dahulu, disimak baik-baik, kemudian mengerjakan apa yang diminta di dalam LKPD tersebut. Saya berikan waktu 20 menit. Waktunya selesai, maka selanjutnya kita akan mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok kalian. Dimulai, diundi ya. Silakan diperhatikan ke papan tulis atau ke layar. Siapa kira-kira atau kelompok siapa yang akan tampil pertama kali? Silakan kelompok 2 naik di depan kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Kami dalam pasangan 3 orang, yaitu Satriadi, Nurul Madani, dan Rizka Biasa. Di sini kami akan mempresentasikan unsur pembangun karya sastra dalam teks cerpen. Yang kami bahas ini adalah tentang cerpen Ada Maaf Untuk Si Gembual. Pertama unsur intrinsik, yaitu tema persahabatan. Kedua, tokoh dan perempuan. Darah sifatnya tidak percaya diri. Ika peduli, Darah tidak peduli, Nia tidak peduli, dan Lara acuh. Itulah tadi hasil diskusi kami. Terima kasih. Setelah kelompok 2 mempresentasikan, kita berikan dulu aplaus atau ya. Ada yang mendekati? Tidak ada. Oke. Nah, kalau tidak ada, kita lanjut ke kelompok yang lain untuk mempresentasikan. Ya. Dan dengan kelompok
membangun karya sastra dalam teks cerita pendek. Ya. Nah, unsur membangun teks cerpen ini ada dua. Yang pertama adalah unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Nah, unsur intrinsik itu ada 6. Yang pertama, tema, alur, latar, setting, tokoh atau penubuhan dan mana. Ya. Nah, unsur ekstrinsik yang kita cari di dalam LKPD adalah nilai agama, nilai budaya, nilai sosial dan nilai moral. Nah, tokoh dan penokohan. Tokoh di sini yang dimaksud adalah pemeran atau orang yang memerankan di dalam cerita tersebut. Ya, bukan tokoh bangunan. Ya. Lihat ya, tokoh. Ya, berarti orangnya. Nah, kalau penokohan yang dimaksud di sini adalah karakter atau watak dari si pemeran dari cerita tersebut. Nah, setelah diskusi kelompok kita, saya ingin menyampaikan dari hasil diskusi kalian, apakah ada hal-hal yang membuat kalian bingung dengan apa yang kalian kerjakan tadi? Apa ya? Tulis nama dan kelasnya. Kelas 9A. Waktunya 10 menit. Sekarang kita sampai pada bagian akhir dari pertemuan kita. Dari kegiatan kita yang pertama sampai akhir tadi, kita mempelajari tentang unsur ekstrinsik dan intrinsik. Setelah kalian memahami dari unsur-unsur membangun karya sastra tersebut, kekurangan kita di sini adalah bagaimana cara kita memadukan kerja sama kita di dalam mengerjakan tugas secara berkelompok. Setelah selesai materi kita pada pertemuan selanjutnya masih tentang teks cerpen. Namun di situ kita akan mempelajari tentang struktur dan kaidah kebahasan teks cerpen. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Ya, alhamdulillahirobbilalamin. Sebelum kita meninggalkan tempat ini, silakan anak-anak sekalian untuk melihat ke bawah. Apakah ada sampah yang berserakan? Silakan dipungut dan dibawa ke tempat sampah. Ya, silakan.